Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Raffiova. Saya dari jurusan S1 Administrasi Bisnis di kelas AB 4203. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang bisnis presentasi. Ya, berikut adalah sebuah video contoh dalam presentasi, tips and triknya. Jadi kalian bisa nanti buka di linknya. Nanti bakal saya kasih kepada kalian semua para audiens. Nah, lanjut. Yang pertama adalah presentasi bisnis itu sendiri. Jadi apa sih presentasi itu? Presentasi itu adalah pembicaraan formal dengan satu orang atau lebih yang menyajikan ide atau informasi dengan cara yang jelas dan terstruktur. Nah, semua presentasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mereka diberikan untuk menginformasikan, membujuk, ataupun menjual. Lanjut, kita faktor-faktor dari suksesnya presentasi. Yang pertama itu ada audiens. Nah, audiensnya nih, masa kita mau presentasi tapi nggak ada audiens yang mendengarkan, jadi itu namanya presentasi sendiri dong, atau ngomong sendiri dong. Nah, yang kedua ada the contents of the presentation itself. Jadi konten dari presentasi itu sendiri. Jadi kita harus ada kontennya. Kalau kita nggak ada kontennya, kita mau presentasiin apa? Nah, yang ketiga ada presenternya. Ada presenternya atau yang mempresentasikannya. Kalau nggak ada yang mempresentasikannya, audiens bakal ngedengerin apa dong gitu. Lanjut, ini adalah struktur dari presentasi. Yang pertama ada pengantar awal, atau yang pertama itu ada pengantar awal. Jadi sambut audiens Anda, sambutlah. Jadi selamat datang ataupun apa bisa. Yang kedua, perkenalkan diri Anda sendiri. Jadi seperti yang saya lakukan tadi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya siapa. Nah, saya bakal ngapain di situ juga. Nah, jelaskan juga struktur presentasi Anda. Strukturnya nanti bakal kita jelasin, presentasinya isinya bakal apa aja. Yang keempat ada jelaskan aturan untuk pertanyaan. Jadi saat ada sesi tanya jawab, kita jelaskan aturannya dulu di awal. Nanti buat sesi tanya jawab maksimal berapa orang yang bertanya, ataupun seperti apa nanti peraturan yang bakal kalian bikin. Yang kedua ada bagian tengah dari presentasi. Nah, itu presentasikan subjek atau materi intinya. Harus dipresentasikan dong materinya, masa nggak dipresentasiin. Nah, yang ketiga itu ada kesimpulan akhir. Jadi yang pertama itu ringkas presentasinya, jangan bertele-tele, jangan terlalu banyak yang membuat para audiens itu menjadi bosan atau mengantuk. Nah, yang kedua, ucapkan terima kasih ke audiensmu setelah kalian mempresentasikannya, dan karena audiensnya telah mendengarkan dengan baik gitu kan. Yang ketiga, berikan sesi tanya jawab. Ya. Setelah kesimpulan itu kan ada sesi tanya jawab tuh. Lanjut ke persiapan atau prepare. Jadi persiapan apa yang harus Anda lakukan sebelum Anda melakukan presentasi? Yang pertama ada, apakah presentasinya itu tepat? Bener nggak nih isi presentasinya nih? Kalian harus cross check dulu, cek ulang lah. Yang kedua ada, apakah Anda benar-benar akrab dengan semua ilustrasi Anda? Jadi kan di dalam sebuah presentasi ada sebuah ilustrasinya juga, agar si para audiens ini lebih mudah untuk mengerti gitu. Jadi kalian juga harus akrab dengan ilustrasinya. Jadi kalian bisa menggambarkan presentasi Anda dengan ilustrasi, dan kalian menjelaskannya supaya lebih jelas. Nah, terus juga ada, apakah presentasi dalam urutan yang benar? Masa kalau urutan nggak bener kan nanti masa kita nutup dulu baru kita buka, kan aneh jadinya. Nah, terus ada yang keempat, apakah Anda tahu siapa penontonnya atau siapa audiensnya? Jadi kalian harus tahu dulu audiens yang bakal kalian lakukan presentasi ini siapa. Misalnya calon investor kah, atau calon pembeli, ataupun murid, ataupun mahasiswa, ataupun siapa. Nah, yang kelima ada bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan sulit. Jadi bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan sulit? Ya, kuncinya adalah kalian harus memahami materi tersebut supaya kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh para audiens. Yang keenam adalah tahu tempat dari presentasi tersebut. Masa kita mau presentasi nggak tahu kita bakal presentasi di mana? Kan nanti malah tersesat dulu, atau kita bisa jadi telat untuk mencari tempatnya. Nah, yang terakhir ada, apakah Anda yakin dengan peralatannya? Jadi kita cross check dulu ntar peralatan-peralatan yang bakal kita gunakan nanti berfungsi dan ada nggak. Misalnya kita butuh infocus, ataupun kita butuh listriknya ada nggak, ataupun alatnya seperti laptop gitu.